everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya sudah sama Atina Saraya. Kami akan lanjut menjelaskan tentang, bukan menjelaskan sih, kayak sharing tentang karakter-karakter yang ada dalam psikologi positif itu sendiri atau positif psikologi. Nah, hari ini kami akan menjelaskan tentang virtue yang pertama, yaitu wisdom and knowledge, yaitu karakternya ada 5, berapa? 5, ada 5, tapi kali ini kami hanya akan sharing 2 dulu. Jadi ada creativity dan curiosity, kreativitas dan keingintahuan. Jadi selanjutnya Atina lebih dulu akan menjelaskan tentang virtue dan karakter abstrak itu. Oke, Atina lanjut langsung saja. Nah, jadi virtue kita yang pertama adalah wisdom and knowledge. Apa sih wisdom and knowledge itu? Nah, jadi kalau istilah psikologinya, wisdom and knowledge itu sangat erat kaitannya dengan cognitive skill. Atau mudahnya, wisdom and knowledge ini berkaitan tentang bagaimana sih kita memperoleh informasi yang ada di sekitar kita, kemudian informasi yang kita peroleh ini bagaimana caranya kita olah. Nah, proses itu membutuhkan 5 karakter yang tadi sudah disebutkan oleh Dina. Ada creativity, ada curiosity, love of learning, perspektif, dan juga open-mindedness. Jadi, semua karakter-karakter ini berkontribusi terhadap core wisdom and knowledge itu. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang creativity dulu. Apa sih creativity itu? Nah, jadi creativity itu bagaimana seorang individu memikirkan cara-cara yang baru dan juga cara-cara yang produktif untuk menghasilkan konsep-konsep yang baru ataupun menghasilkan hal-hal yang baru. Nah, tentunya ketika kita memikirkan cara-cara dan yang baru ini dan cara-cara yang produktif ini tidak terlepas dari inspirasi-inspirasi yang sudah ada di sekitar kita. Jadi, kalau misalnya kita berasumsi bahwa apakah orang kreatif itu harus menciptakan sesuatu yang benar-benar baru yang belum ada sebelumnya? Ya, enggak juga, karena kreativitas itu bagaimana kita mengolah hal-hal yang ada di sekitar kita dikembangkan menjadi cara-cara yang baru, cara-cara yang produktif. Seperti itu yang tentunya berguna untuk kita. Nah, kreativitas ini sebenarnya erat kaitannya dengan art atau seni, tetapi ternyata kreativitas itu tidak terbatas pada art dan seni saja. Jadi kreativitas ini bentuknya bisa bermacam-macam, tidak harus selalu menghasilkan seni, tapi juga misalnya bagaimana ya caranya kita survive di situasi pandemi seperti ini. Nah, ketika kita memikirkan cara-cara itu, mengembangkan inspirasi-inspirasi yang ada dari lingkungan sekitar kita, itu juga termasuk ke dalam karakter kreatif. Nah, gimana sih caranya kita encourage anak-anak di dalam keluarga untuk bisa menumbuhkan karakter creativity ini? Salah satunya bisa dengan cara memfasilitasi mereka dengan memberikan permainan yang tipenya open-ended play. Seperti apa sih open-ended play ini? Open-ended play itu bisa berupa role play. Jadi kita sisa memberikan mereka misalnya mainan masak-masakan atau misalnya action figure, nanti mereka bermain role play dengan mainan yang mereka punya. Dari situ mereka akan mengembangkan imajinasi, memanfaatkan hal-hal yang mereka punya, mainan-mainan yang mereka punya menjadi sesuatu cerita yang baru. Misalnya mereka bercerita tentang pangeran dan ratu, lain sebagainya. Itu adalah salah satu cara untuk mengembangkan karakter creativity di anak-anak. Juga cara yang kedua yang bisa kita lakukan adalah ketika mereka sedang menciptakan sesuatu yang baru atau berpikir sesuatu yang baru, kemudian sesuatu itu ditunjukkan kepada kita, usahakan untuk tidak melimitasi apa yang sudah mereka pikirkan itu. Jadi kalau misalnya mereka bermain role play, ada mobil-mobilan, tapi mobil-mobilannya dipakai untuk bermain di air, kita tidak perlu berkomentar, loh kan mobil-mobilan harusnya adanya di darat bukan di air. Nah, itu mungkin bisa membatasi daya imajinasi mereka untuk menjadi kreatif, sehingga sebisa mungkin kita mendukung apa yang mereka kembangkan di dalam daya imajinasi mereka. Seperti itu. Nah, mungkin Dina mau menjelaskan gimana sih contohnya creativity di orang dewasa.
Oke, jadi teman-teman, tadi Atina sudah menjelaskan sebenarnya kreativitas itu seperti apa sih, bagaimana sih, terus bagaimana kita menstimulasi ke anak-anak sejak usia dini gitu. Nah, kalau kita berbicara sebenarnya bagaimana kreativitas itu sendiri ada di orang dewasa, sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari itu sudah sering kita temukan. Tapi contohnya itu bisa kita lihat ketika kita memasuki dunia kerja. Ketika kita memasuki dunia kerja itu kan tentunya banyak sekali program-program, project-project yang harus kita lakukan. Dan kadang ada beberapa hal yang mungkin tidak berjalan sesuai rencana atau mungkin tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi dan segala macam. Dalam situasi-situasi yang demikian sebenarnya kita dituntut untuk punya inovasi dan kreativitas baru. Apalagi saya lihat di beberapa instansi, bukan di beberapa sih, hampir semua ya instansi baik swasta, instansi pemerintah itu mereka menuntut para SDM-SDM-nya itu untuk lebih kreatif gitu, menciptakan hal-hal kreatif, baik itu berupa konten atau mungkin produk-produk kreatif yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Jadi kalau kita berbicara kreatif sebenarnya itu dia tadi, jadi tidak harus misalnya betul-betul asli pure dari kita, tapi apa yang ada di sekitar kita itu bisa kita kembangkan. Dan berbicara tentang kreatif di orang dewasa sebenarnya tidak hanya pada sebatas kreatif produk, tapi ada juga yang namanya kreatif proses gitu. Jadi misalnya ada hasil yang mau kita capai, ada tujuan yang mau kita capai, misalnya ya dalam dunia kerja kita punya oh ya sasaran kegiatannya itu ini. Tapi untuk mencapai tujuan kegiatan kita itu sasaran kegiatan itu kan ada banyak prosesnya gitu, nggak harus satu jalan gitu, nggak harus satu jalan. Tapi orang yang kreatif ini maksudnya tentunya bukan yang nyeleneh gitu kan, tapi tetap sesuai koridor gitu, cuman tidak monoton juga gitu. Jadi tidak kreatif ini mereka punya banyak jalan, punya banyak cara untuk mencapai tujuan itu, tapi bukan berarti keluar dari koridornya ya. Seperti itu, bukan bukan berarti orang kreatif itu tanpa aturan, bukan seperti itu juga. Nah, jadi mungkin di orang dewasa mungkin lebih mudah kita temui di dunia kerja gitu sih pengaplikasiannya. Contoh kecilnya sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Oke, sepertinya kita lanjut ke karakter yang kedua ya, Atina. Oke, nah Karakter yang kemudian kedua itu kita lanjut. bahas karakter yang kedua yaitu curiosity. Nah, curiosity ini seperti yang tadi Dina sampaikan, kalau diartikan mirip dengan keingintahuan. Nah, jadi curiosity ini adalah bagaimana kita menaruh minat kita terhadap hal yang sedang terjadi di sekitar kita, terhadap pengalaman atau terhadap objek-objek atau konsep-konsep dan lain-lain. Nah, dari minat ini kemudian nanti akan berkembang menjadi eksplorasi atau mencari lebih dalam terkait hal tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan curiosity. Jadi ada minat tapi juga ada tindak lanjut dari minat itu, yaitu dengan mengeksplorasi. Nah, apa sih contohnya kita curiosity? Nah, misalnya saya tertarik terhadap restoran. Jadi curiosity ini tidak harus selalu tentang pengetahuan ya, tetapi juga bisa tentang hal-hal lain di sekitar kita. Saya tertarik tentang pengalaman makan di restoran. Jadi ketika saya tahu ada restoran baru yang buka, saya curious terhadap hal itu. Saya punya rasa ingin tahu, punya rasa penasaran gimana ya rasanya pengalamannya ketika makan di restoran dengan konsep yang baru itu. Nah, jadi curiosity juga mewujud dalam hal-hal seperti itu, tidak selalu terkait dengan ilmu pengetahuan saja. Nah, bagaimana cara kita mengembangkan karakter curiosity di anak-anak? Yang pertama adalah tentu dengan membiarkan mereka mengeksplorasi lingkungannya sesuai dengan cara-cara mereka sendiri. Jadi kalau misalnya anak-anak penasaran mau pegang tanah, mau pegang lumpur, mau mainnya outdoor, main kotor-kotoran, gak apa-apa, dibiarkan saja, karena begitulah cara mereka mengeksplorasi lingkungannya, menjawab rasa penasarannya mereka terhadap lingkungannya. Mungkin ketika melihat ada hujan, kemudian ternyata ketika hujan jatuh ke tanah dan tanah jadi becek, mereka curious, kok bisa ya? Gimana ya rasa teksturnya tanah yang becek itu? Lalu mereka mau menyentuh, nggak apa-apa, kita biarkan saja. Tentunya nanti setelah itu kita ajarkan untuk cuci tangan, bersih badan, karena mereka habis menyentuh sesuatu yang kotor. Tetapi tentu tidak membatasi ruang gerak mereka untuk bermain, karena itu bisa memantik curiosity di diri mereka. Nah, yang kedua juga kita bisa encourage anak-anak dengan mengajukan pertanyaan ke mereka. Misalnya,
kalau kita lagi mewarnai bersama nih, terus habis itu kita hanya punya coloring yang terbatas, hanya punya 3 warna aja. Kita boleh encourage anak-anak dengan bertanya, gimana ya biar kita bisa punya warna hijau, tapi kita sekarang cuma punya kuning dan merah. Gimana ya supaya kita bisa menciptakan warna baru? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu juga bisa men-encourage anak untuk curious terhadap hal-hal baru di sekelilingnya. Mungkin nanti mereka akan mencoba eksperimen, mencampur warna, menghasilkan warna yang baru. Jadi rasa penasaran mereka ditindaklanjuti dengan eksplorasi, karena itu hakikat dari curiosity. Ada minat terhadap sesuatu, ada ketertarikan, tetapi ada tindak lanjutnya juga. Jadi bukan hanya rasa penasaran saja. Iya, Seperti itu. bukan Gimana, cuma kepo ya. Dina? Iya, jadi seperti yang Atina tadi sharingkan, jelaskan teman-teman bahwa yang namanya curiosity itu, rasa keingintahuan itu, kita bukan cuma kepo, tapi kita memang ada minat dalam bidang tertentu, dalam hal tertentu, terus kita ada action gitu. Jadi tidak misalnya kita kepo mau tahu segala halnya, itu bukan curiosity yang kita maksud gitu. Nah, kalau kita berbicara sebenarnya curiosity ini seperti apa sih di orang dewasa? Nah, orang-orang yang punya rasa keingintahuan yang tinggi, curiosity yang tinggi, mereka tuh senang dengan pengalaman-pengalaman baru, mereka tuh senang dengan pengalaman-pengalaman yang penuh dengan tantangan-tantangan baru. Karena mereka menganggap bahwa dengan pengalaman-pengalaman baru yang mereka lalui, tantangan-tantangan yang ada di dalamnya itu bisa memberikan banyak pembelajaran dan insight-insight baru bagi mereka, sehingga rasa keingintahuan mereka akan sesuatu itu mungkin saja bisa mereka dapatkan di pengalamannya yang itu. Jadi ya seperti tadi misalnya ketika misalnya ya saya punya minat concern pada yang namanya family keluarga. Jadi saya senang dengan hal-hal yang terkait dengan keluarga itu. Saya senang punya banyak pengalaman-pengalaman yang terkait dengan dunia keluarga atau something like that lah. Dan saya juga senang dengan tantangan-tantangan baru yang terkait dengan dunia keluarga itu. Nah, jadi kalau orang-orang yang punya rasa keingintahuan yang tinggi itu tuh kentara, mereka senang akan pengalaman-pengalaman dan tantangan-tantangan barunya. Nah, kalau dari tadi kita dengar penjelasannya antara kreativitas dan curiosity, kayaknya dua karakter ini punya keterkaitan nggak sih, Atina? Ada ya keterkaitannya? Iya. Bagaimana sih linknya? Mungkin ada yang mau dijelaskan sedikit, sebenarnya keterkaitan antara creativity dan curiosity itu gimana? Sebenarnya tentunya semua karakter kelima-limanya yang ada di dalam Virtue, Wisdom, and Knowledge ini pasti tentunya saling terkait ya, karena semuanya berkaitan dengan bagaimana kita memperoleh informasi, kemudian bagaimana informasi ini kita olah menjadi sesuatu yang bijak. Nah, jadi kalau ditanya apa sih link antara curiosity dan creativity ini, tentunya dari rasa penasaran ini kita mencoba mengeksplorasi hal yang baru, kemudian dari hal yang baru ini kita bisa menciptakan sesuatu produk dari proses kreatif itu sendiri. Nah, tapi kedua hal ini juga nanti akan ada linknya lagi sama love of learning, sama juga sama perspektif. Nah, iya, jadi benar sekali. Jadi antara karakter yang satu dengan karakter yang lainnya itu mereka saling terkait. Oleh karena itu, teman-teman jangan sampai lupa untuk menantikan video-video kami selanjutnya, karena setelah dua karakter ini akan ada karakter-karakter lainnya yang akan kami bahas, dan tentunya ada virtue-virtue baru yang akan kami bahas. Nah, meskipun singkat, tapi semoga video yang kami buat ini bisa bermanfaat untuk kami sendiri, untuk teman-teman semua di luar sana. Dan yang pastinya kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau mungkin ada pertanyaan atau apapun, mungkin bisa langsung DM saja ya. Langsung DM saja. Oke, terima kasih. Dadah. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.